Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Sandra Sari Saputri, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 2 Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Saya akan menyampaikan hasil diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Perkenalkan, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ardi Wianto MPDGR sebagai fasilitator dan Ibu Lucia Andarini SPD sebagai pengajar praktik. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif di sekolah sesuai standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Tolok ukur dari diseminasi aksi nyata budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Sitiung. Yang pertama, murid melaksanakan keyakinan kelas dengan kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, mengevaluasi kesepakatan kelas yang dibuat secara berkala. Yang ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Yang kelima, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Nusantara ini bisa menular kepada Bapak Ibu semuanya. Walaupun di sini Bapak Ibu kita semua mempunyai potensi, tetapi sering saya dengar ya, yang muda-muda aja lah, kami ini udah tua. Jadi sekarang kayaknya itu nggak berlaku lagi Pak Ibu, nggak berlaku lagi untuk kami yang udah tua seperti itu. Karena itu contohnya, guru penggerak tidak ada pembatasan umur. Semoga bulan September ini dibuka lagi rekrutmennya untuk angkatan 12. Semangat untuk Bapak Ibu semua. Saya berharap semua majelis guru SMP Negeri 2 Sitiung ini menjadi guru penggerak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu pembukaan untuk kegiatan Nusantara dari saya pada siang hari ini. Marilah kita ikuti bersama-sama kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga bisa kita tularkan kepada peserta didik kita dan kita sendiri di lingkungan sekolah kita. Banyak maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian materi diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Sandra Sari Saputri SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesempatan yang sama-sama kita rasakan. Kemudian salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu PLT Kepala UPT SMP Negeri 2 Sitiung, Ibu Yulia Indriani SPD,
dan yang sama-sama kita hormati dan teristimewa Bapak Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 2 Sitiung yang hadir dalam kesempatan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan. Baik Bapak Ibu, nah perkenalkan Ibu Kepala Sekolah kita, Beliau Triani SPD, dan fasilitator saya yaitu Pak Ardi Wianto MPDGR, dan pengajar praktik Ibu Lucia Andalini SPD, dan saya yaitu CGP Angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 2 Sitiung. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada sesi berikutnya, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Jadi yang saya tuliskan di sana tidak harus seperti itu, namun bisa kita lakukan perubahan atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat kita? Oke. Yang kedua, kita saling menghargai. Setuju ya? Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan. Siap ya Bapak Ibu ya? Baik. Yang keempat, senantiasa menjaga kebersihan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Ada tambahan? Cukup. Baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan melalui kesepakatan kita bersama, kegiatan kita bisa berjalan dengan lebih tertib. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ya, kita ice breaking dulu. Mohon kita semuanya berdiri Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan upaya dalam menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Nah, ada beberapa topik yang akan saya sampaikan, yaitu ada 7. Yang pertama mengenai teori kontrol dan pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga motivasi intrinsik. Yang keempat mengenai keyakinan kelas. Dan yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol. Dan yang ketujuh mengenai segitiga restitusi. Kita lihat video ini. It was fun back because I'm PS.
को और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के रुको और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के रुको और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Silakan Bapak Ibu, apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari film tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ternyata video yang ditampilkan tadi, saya menangkap ya pesan moral bahwasanya seberat apapun rintangan yang kita hadapi, kalau kita mampu bekerja sama atau kita cari solusinya bersama, maka akan mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih. Ya baik, tambahnya dari kami luar biasa. Terima kasih Bu Warsini. Selanjutnya Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya pribadi memang bersama dengan Bu Warsini tadi, cuma tambahan kalau untuk hal yang positif tidak harus munculnya dari yang lebih tua atau yang lebih dewasa. Dari yang kecil itu kalau selama itu baik dilakukan tidak apa-apa. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Rahmi. Ya betul ya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu kalau kita kerjakan dengan bersama maka akan mudah, ya. Dan kemudian dari siapapun kita bisa belajar, ya. Jadi tidak harus dari orang dewasa, sekalipun dari anak kecil, mungkin dari siswa kita bisa belajar. Baik, ini dia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan yang namanya trash theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tersebut. Yang pertama yaitu ilusi guru dalam mengontrol murid. Nah, di mana kita sebagai guru ini dalam mengawasi siswa sampai di mana lah ya Bapak Ibu kita bisa mengontrol siswa kita. Mungkin ketika dia berada di kelas atau di sekitar kita bisa mengawasinya. Tetapi di luar itu bagaimana? Kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin ini adalah anggapan-anggapan kita selama ini ya Bapak Ibu. Dan kemudian ini dia, ada pembelajaran paradigma baru menurut teori stimulus respon, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, padahal menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau menurut teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu menurut teori kontrol.
Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon, bahwa model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya apa? Jadi kalau menang kalah itu saya oke, kamu gak oke. Ya, kalau menang-menang berarti saya oke, kamu oke. Soko, bisa dikatakan soko. Saya oke, kamu oke. Itu yang sebenarnya diharapkan terjadi antara interaksi kita dengan siswa Bapak Ibu. Yang kedua mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif ini maksudnya mengarahkan murid untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan. Dan disiplin adalah kebiasaan untuk melakukan sesuatu karena dorongan dalam dirinya atau yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi. Kemudian tujuannya adalah untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian dalam diri murid. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai motivasi intrinsik. Menurut Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa itu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, siswa kita datang ke sekolah tepat waktu itu berdasarkan yang mana? Atau kita tepat waktu datang ke sekolah kira-kira di posisi mana? Bisa menjadi renungan buat kita bersama. Yang keempat mengenai keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini merupakan sebuah pernyataan yang memuat nilai kebajikan melalui kontribusi dan curang pendapat dari semua warga kelas. Dan tujuannya adalah agar murid kita termotivasi oleh dirinya sendiri untuk menjalani keyakinan kelas tersebut sehingga terciptalah yang namanya budaya positif di dalam kelas tadi. Nah, ini Bapak Ibu untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas, ya, di mana keyakinan kelas itu menggunakan kata atau kalimat yang positif, kemudian kalimatnya sederhana dan mudah dipahami oleh siswa, kemudian sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi apakah satu kelas dengan kelas lain memiliki keyakinan kelas yang berbeda? Bisa jadi. Dan semua murid terlibat dalam curah pendapat. Dan kemudian yang sudah menjadi keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu bisa dilakukan peninjauan ulang jika keyakinan kelas itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu aksi nyata yang saya lakukan dalam melakukan keyakinan kelas. Yang pertama, saya menyampaikan pengantar dulu kepada siswa mengenai apa tujuannya melakukan kesepakatan kelas yang nanti akan lahir yang namanya keyakinan kelas tadi. Kemudian yang kedua, saya meminta murid untuk melakukan curah pendapat. Jadi semua siswa kita libatkan. Kemudian yang ketiga, saya meninjau ulang kalimat negatif yang disampaikan oleh murid, diubah menjadi kalimat yang positif. Contoh,
ya, tidak boleh datang terlambat. Nah, maka kita ubah kalimatnya itu menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Jadi Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, barulah mengajak murid untuk yang tadi saya lakukan, yaitu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah itu baru kita meminta murid membacakan, mungkin perwakilan ya dari siswa kita 1 atau 2 orang untuk membacakan kalimat atau ide yang sudah disampaikan tersebut. Kemudian mengarahkan kalimat positif itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah itu baru kita rumuskan ya menjadi nilai-nilai kebajikan tersebut dan meminta persetujuan kepada semua murid untuk menyetujui ya dari rumusan yang telah kita lakukan bersama. Ada yang mau saya sampaikan, ini terkait dengan kesepakatan kelas tadi ya Bapak Ibu. Kalau saya lihat mungkin di kelas-kelas siswa kita itu kan sudah ada ya sebenarnya keyakinan kelas. Tetapi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak mesti wali kelas yang melakukannya, tetapi semua kita guru mata pelajaran itu hendaknya juga melakukan. Jadi kita punya istilahnya MOU dengan peserta didik kita. Komitmen kita dengan siswa apa? Supaya memang pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia ternyata ada 5 dasar kebutuhan kita. Nah, apa saja itu? Ada kebutuhan bertahan hidup, ya seperti makan, minum, ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Nah, ini dia. Bapak Ibu, bertahan hidup contohnya seperti pakaian, ya, kemudian makanan dan minuman dan kesehatan. Kemudian kasih sayang seperti rasa diterima, diperdulikan, ya, dilibatkan, ya. Kemudian untuk penguasaan, ya, harga diri, ya, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian kebutuhan diakui kemampuannya, gitu ya. Nah, kemudian untuk kebebasan seperti kemandirian, ya, kemudian kita berikan kebebasan dia untuk memilih. Nah, kemudian mencoba hal yang baru. Kemudian bagaimana kita mengakui kemampuan dia dalam mengendalikan diri, atau mengarahkan siswa kita dalam mengendalikan diri. Kemudian kesenangan, ya, terkait dengan itu kita mengarahkan siswa kita untuk bisa mengekspresikan dirinya, ya, dalam bentuk bermain, ya, humor, kemudian tertawa, gitu ya. Nah, sehingga dia memang kebutuhan rasa senangnya itu terpenuhi. Ini penting Bapak Ibu. Ketika 5 kebutuhan dasar ini terganggu, yakinlah, maka akan terjadi masalah dalam diri seseorang. Yang keenam, mengenai posisi kontrol, di mana ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Teman ya Pak ya? Oke. Baik. Pak Wi, manajer. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, ada yang pilih teman, ada yang pilih manajer. Baik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ketika kita memilih sebagai ini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Ini ada kasus. Jadi ketika siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara, apa tindakan yang Bapak Ibu lakukan? Oke, simpan dulu ya apa yang kita lakukan. Oke.
kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, ini contohnya yang bisa dilakukan. Hormat bendera 1 jam, itu contoh ya. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, ya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, itu contohnya. Kemudian yang sebagai teman, ini dia kalimatnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kira-kira kalau kita sebagai teman Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini dia, kalau kita sebagai pemantau ya, contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Itu Mbak Esti itu Kalau mereka mengumpulkan Yang terakhir, nah kalau kita memilih sebagai manajer seperti ini kalimatnya Bapak Ibu, apa kesalahan yang Ananda lakukan? Bagaimana Ananda akan memperbaiki kesalahan Ananda? Itu Pak. Nah, itu Pak ya, biasa. Sesuai ya, berarti apa yang diberi tadi ya, mantap, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita introspeksi diri di mana posisi kita tadi ya. Nah, dan yang terakhir ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi murid ya supaya sadar memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, di mana kita melalui proses kolaborasi dengan mengajarkan murid agar ia mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut gitu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini memang masalahnya adalah dari siswa dan solusinya dari siswa. Kita sebagai guru memfasilitasi Bapak Ibu, mengarahkan dia untuk menemukan solusinya sendiri. Nah ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Putri di sini tahu nggak apa yang bagaimana keinginan Putri itu. Namun dengan jalan yang sudah Putri tempuh tadi, menurut Putri sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah kita. Ini apa yang Putri lakukan itu? Gimana Putri? Jadi batasnya dari Selasa maksimal. Bisa Ibu lihat rambut Putri bisa kembali hitam sesuai kesepakatan sekolah kita.
ini hari Rabu pagi, ya. Oke, sekarang kita menurut Putri apa yang kita lakukan hari ini? Oke, dan percaya Putri bisa bertanggung jawab, ya, menyelesaikan masalah ini. Ya, percaya Putri bisa menjalankan dengan benar, ya. Jadi hemat, semua apa yang sudah kita sepakati di sekolah, ya, itu adalah semua Nah, di mana yang pertama ini mohon izin ya Bapak Ibu, di mana video ini diambil sudah melalui izin dengan siswa yang bersangkutan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, di mana tadi kita memahami gitu apa tujuan dia melakukan itu. Nah, itu Bapak Ibu. Sehingga dia merasa dihargai, merasa diakui ya apa yang alasan yang dalam dirinya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Dia sadar dengan kesalahannya itu. Makanya saya tanyakan, menurut Anda apa yang Anda lakukan itu bagaimana? Ya Bu, salah. Kalau ada siswa Bapak Ibu, dia bermasalah, tetapi dia tidak sadar dengan kesalahannya, itu yang paling bermasalah Bapak Ibu. Tetapi kalau ada siswa yang bermasalah, tetapi dia sadar dengan salah yang dilakukannya, itu masih normal Bapak Ibu. Masih bisa kita carikan solusinya. Setelah itu barulah kita tekankan mengenai keyakinan yang ada di sekolah kita. Saya sampaikan kepada siswa bagaimana menurut anak dan kesepakatan sekolah kita, gitu ya. Barulah siswa kita menyadari. Setelah itu baru komitmen, ya, kapan dia akan menyelesaikan masalahnya itu. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan penguatan kepada siswa kita agar memang dia semakin yakin dengan komitmen yang akan dia jalankan Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu mengenai segi 3 restitusi. Nah, selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu, mungkin kita diskusi ya mengenai hal-hal mungkin yang kurang jelas yang perlu kita perdalam bersama, atau ada permasalahan yang bisa kita rembukan bersama dalam forum ini. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan Bu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin Bu Sandra, berdasarkan yang sudah Bu Sandra sampaikan tadi, saya punya sedikit semacam ingin hal yang dibahas dengan Bu Sandra. Jadi menurut Bu Sandra, mana yang lebih baik ketika kita sudah masuk ke dalam kelas, kemudian ada siswa kita yang datang terlambat, itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan kepada siswa tersebut? Apakah langsung mengizinkan dia duduk terlebih dahulu, atau kita tanya dulu, atau seperti apa sebaiknya saja? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan menarik dari Bu Zulhaimi Kak Putri. Oke, sebelum saya jawab, menurut Bapak Ibu, apa yang sebaiknya kita lakukan berdasarkan apa yang sudah kita bahas ini? Jadi tadi ada berapa? 5 posisi kontrol kita, ya. Jadi mana yang menurut kita efektif, Bapak Ibu? Ya, apakah kita sebagai pembuku? Apakah kita sebagai teman? Atau
atau kita sebagai manajer atau pembuat rasa bersalah atau pemantau? Mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Mana yang lebih baik? Dari 5 posisi tadi, mana yang lebih baik buat kita sebagai ibu? Sebagai teman. Sebagai teman Bapak Ibu, yang lain? Sebagai manajer. Ya. Jadi apa? Pembuat rasa bersalah. Itu yang harus kita lakukan. Bisa jadi. Oke. Apa? Pemantau juga bisa. Nah, mana yang lebih bagus dan efektif dari kelima tadi? Pemantau. Mungkin masing-masing kita masih beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang memilih manajer, ada yang memilih sebagai teman, ada yang memilih sebagai pemantau. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita bahas Bapak Ibu. Nah, yang lebih efektif itu dan efeknya adalah jangka panjang adalah sebagai manajer, di mana memang perlu kita dalami, perlu kita dekati dulu apa yang menjadi masalah siswa kita. Kemudian kita berikan dia ruang untuk berpikir apa yang menjadi solusi dari masalahnya tersebut. Kita arahkan siswa kita. Nah, ini efeknya akan lebih jangka panjang nantinya untuk kebaikan siswa kita dibandingkan kita sebagai penghukum ataupun pembuat rasa. Mungkin di hari itu dia akan memang melaksanakan apa yang kita sampaikan, tetapi di hatinya tidak menerima Bapak Ibu. Nah, itulah ya Bapak Ibu ya. Dan setiap murid kita yang mengalami permasalahan, kita pahami bahwa ada 5 dasar kebutuhan yang tadi, ya, dimana kalau terjadi masalah dari 5 dasar kebutuhan manusia ini akan terjadi masalah. Contohlah kita, kalau kita mengajar di kelas, kemudian dalam kondisi kita lapar, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Emosi tinggi, ya, tidak konsentrasi, betul. Itulah yang terjadi sama siswa kita Bapak Ibu. Ketika siswa kita bermasalah berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Itulah yang perlu kita lakukan pendekatan. Ya, karena segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Ya, bagaimana Bu Mimi? Ya, terima kasih Bu Mimi. Baik, selanjutnya ada Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Rami. Ini ada kasus lagi, mungkin sudah ada berdiskusi juga sama Bu Sandra sama Bu Luna ya, masalah seorang siswi yang kalau menurut saya dia merasa mungkin tidak nyaman di dalam kelas karena mungkin mendapatkan semacam perlakuan apa sih, diskriminasi sedikit ya. Tapi itu kalau dalam pengamatan saya sendiri itu ulah dari dia sendiri gitu, dari sikap dia. Sudah mencoba memberikan pendekatan, sepertinya dia menerima, tapi kenyataannya dia masih melakukan sesuai dengan apa kebiasaannya itu gitu. Dan itu tidak hanya dari kelas saya ya, omongan-omongan atau pendapat tentang sikap dia dari kelas sebelah maupun sebelah satu lagi, dari kelas 7 pun juga ada gitu. Jadi kayak mana kita menyikapinya itu bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rami. Menarik ya,
kasus yang Bu Rami sampaikan, di mana-mana dia bermasalah. Bisa disimpulkan seperti itu ya Bu Rami? Ya. Padahal secara umum teman-temannya menganggap siswa ini bermasalah, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ada yang namanya dalam diri kita itu irrational belief. Jadi maksudnya berpikir dia yang irasional. Kadang-kadang dia berpikir sesuatu yang sebenarnya tidak mestinya seperti itu, tetapi dia masih berkutat dengan pikirannya, gitu. Masih tetap dengan pendiriannya, padahal dia salah gitu. Ya, defense mechanism itu adalah sistem pertahanan dirinya kuat. Gitu. Kalau defense mechanism itu Bapak Ibu, kalau untuk hal-hal yang positif dia diarahkan itu sangat bagus. Tetapi celakanya kalau ke arah yang negatif. Nah, itu luar biasa memang. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin terkait dengan permasalahan murid kita, sebenarnya segitiga restitusi ini adalah bentuk sederhana dalam menyelesaikan masalah. Tetapi kalau dalam masalah siswa itu sudah kompleks, ya kompleks artinya dalam berbagai sisi, maka kita butuh memang orang yang mendalami ilmu psikologi. Ya, butuh pendalaman yang lebih jauh, gitu ya. Dalam hal ini, apa yang perlu kita lakukan? Kolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat kita bisa berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi yakinlah, setiap pribadi anak-anak kita itu ya memang butuh untuk dipahami, butuh untuk dihargai, diakui kemampuannya. Cuma cara siswa kita itu berbeda-beda. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu ya Mami yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Win. Terima kasih Sandra. Silakan. Terima kasih kepada Sandra. Yang akan saya utarakan atau saya sampaikan ini berkaitan dengan masalah atau problem yang kompleks tadi. Sepertinya seorang guru yang mengajar di dalam suatu kelas ternyata mendapati siswanya dengan bermacam-macam problem seperti saya katakan tadi. Dan mungkin ada yang mengeluarkan baju, kemudian ada yang permisi ke WC katanya gitu ya. Ternyata malah ganti dan lain sebagainya. Dan ada masih banyak lagi problem-problem bagi siswa kita. Jadi dalam hal seperti itu nampaknya itu kadang-kadang juga membuat ini emosi seorang guru yang berada di lokal itu. Jadi kalau sudah seperti itu, saya mohon kiat dari Bu Sandra sebagai apa sekarang narasumber ya, apa Bu? Narasumber juga sebagai guru pembimbing BK ya. Jadi bagaimana menangani yang seperti itu gitu. Sementara kita hanya bersifat individu di dalam kelas gitu, sebagai seorang guru yang guru kelas gitu, mengajar gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa ya pertanyaan dari Pak Wi. Ternyata tidak hanya permasalahannya saja yang kompleks, tetapi pertanyaan Pak Wi itu cukup kompleks. Ya baik Bapak Ibu, itulah yang menjadi problem kita hari ini. Nah, jadi dari saya ini ya Bapak Ibu ya, memang dengan menghadapi murid yang dari berlatar belakang berbeda, karakter yang berbeda-beda, kemudian kondisi lingkungan belajar yang harus banyak dukungan gitu ya,
sehingga memang membuat kita harus punya energi yang luar biasa untuk membuat murid-murid kita itu memang komitmen dengan disiplin. Nah, jadi dalam hal ini tentunya perlu ada pendekatan secara individu kalau yang diharapkan dari segitiga institusi tadi. Memang pendekatan individu, ya. Jadi mohon maaf terkadang terjadi misalnya kita menegur murid kita di depan umum, ya, itu memang sudah menjatuhkan mentalnya Bapak Ibu, dan itu tidak akan efektif. Sekilas kita bisa meluapkan emosi kita, tetapi itu tidak efektif untuk siswa kita yang menerima. Nah, jadi butuh pendekatan secara individu, dan kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di lingkungan kita, dan memang membuat siswa kita bisa berubah gitu ya. Komitmen dengan disiplin tadi memang tidak mudah seperti membuka telapak tangan Bapak Ibu. Jadi perlu memang kita juga sebagai guru banyak belajar, kemudian introspeksi diri, apa yang perlu kita lakukan supaya memang apa yang kita sampaikan kepada murid kita itu bisa diterima gitu. Jadi Bapak Ibu, kita berpandangannya adalah pada kebutuhan tadi. Saya yakin Bapak Ibu, semenarik apapun Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, ya, kalau apa yang kita sampaikan itu tidak berdasarkan apa yang dia butuhkan, dia tidak akan menghiraukan itu. Contoh ya Bapak Ibu ya, siswa kita itu dalam kondisi dia lapar tadi, ya, kemudian gak dapat perhatian orang tua, gitu. Kemudian tidak dapat dia kasih sayang orang tua, tidak dapat dia pengakuan dari orang lain, ya, akan terjadi masalah. Di situ dia lahirnya masalah dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi, atau 5 yang kita belum mendukungkan itu. Tetapi bisa jadi memang dari masing-masing latar belakang siswa kita itu memang butuh pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dasarnya tadi Bapak Ibu. Nah, itu memang butuh waktu kita untuk mempelajari itu semua. Butuh pendekatan dengan peserta didik kita. Kalau secara global saja kita sampaikan secara klasikal, mungkin kita cuma bisa meluapkan emosi kita saja. Yang lepas itu emosi kita saja, tetapi kurang efektif. Nah, jadi sentuhan-sentuhan yang bersifat pribadi, kemudian berdasarkan kita fokus pada apa yang dia butuhkan tadi, insya Allah apa yang kita sampaikan kepada murid itu akan lebih bisa didengar oleh murid-murid kita nantinya. Itu mungkin dari saya ya Pak Wia. Dalam hal ini mungkin banyak ide-ide dari Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Wia tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Seperti itu Bapak Ibu kalau dari saya. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Pak Wi? Masih ada yang terasa? Silakan. Jadi seperti yang tadi kita kan ada yang lapar misalnya, anak-anak bagi. Iya. Nah, jadi apakah kita perbolehkan itu keluar, kita permisi dan makan? Kita bagaimana itu? Salah satu contoh, buat salah satu contoh. Benar ya Pak? Itu yang belum terjawabkan oleh jadi dengan banyaknya permasalahan itu tadi, setelah kita mendidik lokal itu, ada yang itu bingung kita kadang-kadang gimana untuk carikan solusinya gitu ya. Kalau saya terus terang ya, kalau saya seperti itu, daripada repot ya udah saya tak meja, toko meja ya. Nggak ada yang berani terbersih, ada itu. Nah, itu kalau saya ya. Nanti buku entah gimana, yang jelas itu. Untuk siswa kita seperti itu. Nah, jadi mengingat tadi ya Bapak Ibu ya, kita kan ada yang namanya kesepakatan kelas, ya, kan ada kesepakatan kelas, kesepakatan kita dengan siswa kita.
Ya, bagaimana supaya pembelajaran itu berlangsung dengan baik, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, itu yang kita tinjau Bapak Ibu. Bagaimana kesepakatan kita? Begitu. Nah, bisa ditinjau ulang kesepakatan kelasnya itu. Karena memang butuh diskusi kita dengan siswa untuk kesepakatan kelas itu Bapak Ibu. Memang datanya itu dari murid-murid kita, maunya apa kan gitu. Supaya memang saya oke, kamu oke tadi. Tercipta yang soko tadi. Saya oke, kamu oke. Nah, gitu. Kemudian mungkin meluruskan ya apa yang disampaikan Pak Wi tadi. Kalau siswa kita lapar, apa kita suruh dia ke kantin atau ke makan gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau terjadi seperti itu, berarti kan ada yang salah ya dalam manajemen dia untuk makan pagi. Itulah yang kita harapkan. Bukan berarti maksudnya seketika itu kita makan, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena besok lagi dia akan seperti itu lagi. Tetapi yang perlu kita berikan kepada murid kita apa? Strateginya, bukan makanannya. Strateginya supaya keesokan harinya atau berikutnya tidak terjadi lagi masalah yang sama. Itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana Pak Wi? Dan pas. Oke. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Nah, selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi refleksi. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mengikuti kegiatan ini? Ya, jawab saja di sana Bapak Ibu, lembaran yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki atau tingkatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Langsung saja dijawab Bapak Ibu. Yang nggak punya pena. Banyak. Entah kok mempan atau enggak ada. Dengan saya banyak. Banyak sama. Kalau sudah selesai, mohon bantuan Bapak Ibu untuk menempelkan di sini ya Bapak Ibu ya, di papan refleksi kita. Sudah siap ulangi? Betul itu. Tidak ada salah, menerima diri kita. Belum kita.
partisipasi Bapak Ibu, dan saya mohon sukarelawan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan perwakilannya, 1 atau 2 perwakilan Bapak Ibu menyampaikan refleksi yang sudah dituliskan. Silakan. Boleh amat, luar biasa. Terima kasih Pak Mat. Kalau bisa jadi yang terbaik, kenapa? Iya betul, sip. Setuju. Setuju Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun saya tidak pun mengikuti, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini sedikit tadi bisa merubah yang selama ini saya lakukan yang kurang baik gitu. Baik, sesuai dengan yang saya pikirkan, saya simpulkan dalam refleksi ini. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa yang pertama saya jadi paham bahwa kesepakatan kelas itu membawa dampak positif bagi perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Simpel saja. Mudah-mudahan itu ada di materi tadi. Kemudian yang kedua, apa yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Barangkali setelah mengikuti ini, karena saya orangnya ada perangan ya. Mudah-mudahan ketika saya menghadapi permasalahan di kelas, saya akan memanage emosi saya dengan baik. Belajar. Itu yang saya rasakan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Pak Marsudi yang sudah menyampaikan refleksinya kepada kita semua. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Fani. Apa yang perlu saya tingkatkan atau perbaiki untuk setelah mengikuti kegiatan siang ini? Bagi saya pribadi, saya kayaknya perlu terus belajar untuk terus menambah skill mengajar, khususnya yang untuk di generasi sekarang itu kan kita perlu berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid gitu ya. Memang terasa susah karena kan kita perlu juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Mungkin nggak bisa langsung semuanya kepada siswa, tapi mungkin kita bisa berangsur-angsur berpola gitu kan, supaya nanti ketika kita mengajar itu semua siswa tetap stay di dalam kelas, nggak keluar atau berpermisi, terutama dengan kita bikin kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita sebagai seorang guru bisa untuk mempertahankan mereka di dalam kelas dengan cara ataupun metode kita yang bervariasi gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Fani Yolanda yang sudah menyampaikan dan berbagi kepada kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu, dan untuk kesimpulan kegiatan kita pada hari ini, untuk mencapai budaya positif di sekolah membutuhkan kolaborasi dengan persepsi yang sama oleh semua warga sekolah yang dimulai dari keyakinan kelas untuk mencapai merdeka belajar demi terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu hadirin yang masih berbahagia, yang masih terus semangat sampai akhir pembelajaran hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Sandra, Ibu Kepala UPT juga. Demikian berakhirnya acara pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.